Berita bohong atau hoaks terkait COVID-19 masih marak terjadi, termasuk dalam kondisi terkini di mana tren kasus COVID-19 sudah mulai menurun. Pemerintah terus menyiapkan strategi agar masyarakat tidak salah dalam menerima informasi. Ini penting agar masyarakat tidak berperilaku abai terhadap protokol kesehatan. Ketua Subbidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Troy Pantau, mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan semua pihak untuk terus mengingatkan masyarakat agar tidak euforia terkait dengan penurunan kasus positif COVID-19 yang kini terus mengalami perbaikan. Troy menambahkan pemerintah terus melakukan komunikasi dua arah, berdialog langsung, agar masyarakat tersosialisasi dan teredukasi dengan baik. Pernyataan ini disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2021 di Radio El Shinta 90 FM dalam program El Shinta News and Talk edisi pagi. Ini masih marak. Itu yang pertama ya, tentang pemberitaan palsu, hoax ya, terkait COVID-19 dan juga terkait vaksin. Sehingga yang kami lakukan adalah memang dengan media, dengan kolaborasi dengan berbagai komunitas, jaringan dan sebagainya, terus-menerus mengupayakan ya agar masyarakat jangan sampai kemudian terlena ya atau yang disebut dengan euforia, jadi senang yang berlebihan dan kemudian abai terhadap prokes ya COVID-19 karena termakan dengan berita-berita bohong. Bukan hanya edukasi satu arah, tetapi juga ada dialog, ada tanya jawab. Itu betul-betul kami gencar lakukan sampai ke daerah-daerah. Dan memang karena pandemi ini tentu saja kita banyak melakukannya secara online ya, walaupun memang kalau misalnya ada kesempatan untuk bertemu langsung walaupun itu terbatas, kita lakukan juga. Dan yang paling penting di sini adalah kata kuncinya bagaimana kemudian peran dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tokoh-tokoh masyarakat ini kan terbagi-bagi, ada tokoh adat istiadat, ada tokoh agama, kemudian mereka non formal leader ya, pemimpin-pemimpin yang non formal. Itu kita libatkan semuanya. Kita berbicara dari hati ke hati yang dulu awalnya mereka termasuk orang-orang yang tidak percaya COVID ya, anti vaksin. Kemudian mereka memahami bahwa memang ini terjadi ya, bahwa ini memang ada, ini bukan konspirasi ya, ini bukan bukan sesuatu yang kemudian membuat ekonomi itu ambruk karena orang yang membuatnya. Nah, hal-hal semacam itu. Nah, salah satunya juga adalah kita menyampaikan dengan fakta, misalnya penyintas. Jadi penyintas COVID-19 ya, mereka akan cerita apa adanya gitu, betapa sakitnya saya terkena COVID. Dan kemudian juga kita sampaikan fakta ya, bagaimana orang ketika dia divaksin kemudian ya tidak tahu kenapa lalu terkena COVID, lalu bahwa severe-nya atau tingkat kesakitannya itu jauh lebih rendah daripada mereka yang tidak divaksin ya. Itu contoh-contoh. Jadi kita menyampaikan apa adanya. Ketua Subbidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Troy Pantau, mengingatkan kembali bahwa pandemi COVID-19 memang bukan hanya menciderai secara fisik maupun menghentak perekonomian saja, namun juga menyerang psikologi seseorang. Dengan rasa lelah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, membuat banyak warga menjadi tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah terus melakukan komunikasi risiko. Banyak orang juga merasakan yang namanya kejenuhan, kelelahan, bahkan keputusasaan. Dan untuk itu memang kita harus sadar, pendengar El Shinta, bahwa pandemik ini bukan hanya menciderai ya secara fisik ya, sakit penyakit, maupun menghentak perekonomian, tetapi juga itu bisa berpengaruh pada emosional, psikologi seseorang. Dan inilah yang terus-menerus juga kami antisipasi bekerjasama dengan kawan-kawan psikolog dan psikiater ya, dan juga relawan yang lainnya, bagaimana ditekankan, diingatkan kepada masyarakat jangan sampai kemudian gara-gara pandemi ini kemudian rohani, spiritual, emosional kita juga ikut sakit, ikut rusak. Nah, kelelahan pandemi fatigue ya istilahnya, kelelahan terhadap pandemi ini memang luar biasa, dan akibatnya adalah
kemudian malah tidak prokes. Itu yang disebut dengan komunikasi risiko yang kami sampaikan terus-menerus. Bila mana Anda berperilaku X, maka hasilnya Y. Jadi bila mana Anda tidak memakai masker, ya kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi juga menekankan pentingnya pakai masker dan cepat divaksin, dan kemudian kami mengeluarkan kampanye nggak pakai masker bisa mati. Nah, jadi memang itu kelihatannya kok mengerikan, tetapi memang itulah fakta di lapangan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan, tetapi bukan hanya sifatnya yang peringatan-peringatan yang keras maksudnya, tetapi untuk mengingatkan kepada masyarakat bahaya COVID ini juga melalui sosialisasi secara ringan, secara populer, melalui apa? Melalui lagu-lagu, jingle, kemudian tagline yang menarik, yang ringan, yang disampaikan oleh para seniman, artis, dan bahkan anak-anak muda yang kreatif melalui platform TikTok misalnya, YouTube, dan bahkan ada peragaan seni dan sebagainya. Itu untuk mengingatkan semua kepada masyarakat bahaya COVID itu masih ada. Pendengar yang cinta, untuk selalu diingat agar kita tidak menjadi pelaku maupun korban dari informasi hoaks, yaitu dengan terus menyaring informasi yang didapat sebelum menyebarkannya. Protokol kesehatan dan vaksinasi adalah harga mati.